us to be here with you all. Ada Kang Arif, ada Kang Givan, ada banyak. There's so many names that it feels like lama banget gak ketemu kayaknya deh. It's been so long. Ada Reza Bayu tadi lihat di situ. Wah, if it's not a seminar, I think we'll talk a lot. But sebelum kita mulai, saya izinkan mengawali dengan beberapa quotes dulu. Kalau di dunia poetrinya Jepang, atau kalau misalnya teman-teman ada yang senang sama film-film samurai ya, atau senang sama bela diri Jepang tuh pasti senang banget. Pasti sering banget deh dengar kalimat begini. Hanawa Sakuragi Hitowa Bushi. The best flower is cherry blossom. The best of men is samurai. Orang Jepang itu selalu punya poetrinya, sebaik-baiknya bunga itu bunga sakura, dan sebaik-baiknya orang itu samurai. Kenapa? Dan mereka selalu sampaikan bahwa kenapa sih ini kan jadi sebuah analogi ya. Kenapa sih samurai itu kalau bahkan buat matinya aja lebih milih seppuku, lebih milih harakiri ya. Terus habis itu dipenggal kepalanya sampai kaisakunin dibandingkan mati terhina. Kenapa mereka sampai berani menyongsong maut? Kenapa waktu mereka nyerang Pearl Harbor gak ada takut-takutnya mereka berangkat? Karena ternyata mereka punya semangat ini. Life is short like a petal. Hidup itu pendek kayak pucuk bunga, kayak bunga. Jadi sekalinya harus mekar, belum to the utmost beauty. Dia harus mekar secantik-cantiknya. Dan beberapa keyakinan mereka, cantik itu, keindahan itu adanya bukan pas di hidup, tapi di momen menjelang kematian. Jadi mereka bilang, maka tampillah sebagus-bagusnya, latihanlah sehebat-hebatnya, tampillah segarang-garangnya di medan perangnya, dan hiduplah terhormat. Kayak yang tadi Bang Arif bilang, life with dignity. Itu definisi bahagia buat mereka. Terus kita masuk, itu orang Jepang ya. Kita punya keyakinan yang berbeda. Rasulullah SAW bilang, khairun nas ma'anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang hidup dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan kita ingat lagi, sesuai dengan profesi kita sekarang, we are a doctor. Some of us also healthcare practitioner. Tadi Hanif bilang juga mungkin ada teman-teman dari profesi lain yang juga bergabung dan mungkin berkaitan juga di dunia kesehatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ingat dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Rasanya teman-teman yang sekarang sudah terjun ke dunia profesi, ataupun yang saat ini sedang di P3D, pasti pernah ngerasain CPR ya, pasti pernah mendampingi the end of life-nya seseorang. Dan teman-teman pasti pernah punya banyak banget pengalaman berjibaku menolong orang dalam kondisinya baik yang tidak gawat, gawat darurat, life critical, dan banyak itu semuanya bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh profesi lain dengan mudah. Dan itu juga bukan sebuah kejadian yang bisa diikuti oleh orang lain dan diterima oleh orang lain dengan mudah. It's not that easy for the other. Dan itu jadi keseharian kita. Kadang kita lupa bahwa ternyata sebegitu besar peran dan amanah yang Allah kasih ke kita dari profesi kita ini. Dan ternyata mereka yang berusaha untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan hidup manusia itu nggak melulu di profesi kesehatan dan nggak melulu pegang langsung pasiennya. Beberapa di antara mereka melakukan lewat penggalangan dana. Beberapa membuat organisasi dan beberapa bahkan melakukan running sebuah korporasi, running sebuah lembaga yang juga ikut membantu dalam usaha menyelamatkan hidup manusia dan masyarakat serta dunia pada umumnya. So, that's the opening. Perkenalkan, nama saya Dr. Renaldi Budi Prabowo, Magister Manajemen, tadi sudah dibacakan semua. You can call me Ray, you can call me Reynaldi, you can call me Aldi, it's up to you. Yang penting jangan panggil gua Reina, it's an old joke. Dari zaman dulu kalau gua pakai materi selalu gua bilang begitu ya. Jangan panggil gua Reina karena gua udah tobat, gua pagi sama malam namanya sama. Nah, I'm still using it until today. Dan saya saat ini adalah manajer pelayanan medis di Rumah Sakit Hermina Bogor. Di saat yang sama, I'm active as well di Healthcare Without Harm Indonesia, sebuah organisasi yang berafiliasi ke RISE dan ke GGHH, Global Green Healthy Hospital, yang diisi oleh berbagai macam profesi, baik itu pengajar, researcher, dokter, perawat, yang terlibat untuk membuat pelayanan kesehatan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, baik untuk manusia maupun lingkungan dan dunia. Dan saat ini juga kita aktif dalam kegiatan di RISE, sebuah aliansi tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan yang sadar energi dan sadar iklim.
Di luar kegiatan sehari-hari di rumah sakit, I'm an archery coach, saya pelatih panah, alhamdulillah license dari Perpani, dan mengajar di Sekolah Panahan Rimaya Bogor untuk mata pelajaran Olimpik, archery di indoor, jarak 18 meter. Saya pelestari seni golok Indonesia dan silat keris Indonesia, basic silatnya dari main poci kalong, tapi sekarang alhamdulillah udah ketemu ke Cimande juga dan well, I've been meeting so many people here. Praktisi Iai Jutsu, saya Iai Jutsuka aliran MJER, Musojiki dan Eisin Ryu, saat ini ikut di Hayanami Jojo, pimpinan Sensei Angga, afiliasinya ke Samurai Indonesia di Sidoarjo milik Sensei Kenji Sekiguchi. Dan well, I'm a first dan Taekwondo Kukiwon. Hari ini saya diminta sharing sedikit banyak. Oh ya, this is a picture of me. Ini gambar si Obi, Oriental Bay Owl, kalau teman-teman ada yang senang sama burung predator. Dan this is my two favorite boys, si Malik dan si Fatih. Alhamdulillah si Fatih hari ini ulang tahun yang kedua. Well, ini ada kontak nomor telepon saya. Kalau nanti dibutuhkan, you can save it. Ini email yang bisa dikontak juga. Dan ya kalau cek Instagram yang tadi dibilang ada konten-konten menarik di Instagramnya, ya you can follow this one. Hari ini saya diminta kasih kesempatan untuk sharing tentang dunia manajemen rumah sakit. But before going to there, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman panitia karena gara-gara seminar ini, lewat wasilah seminar ini, saya jadi banyak buka foto-foto dan well, I'm feel, Masya Allah. It's been 5 years and it feels banyak banget ya yang udah kita lewatin, banyak banget yang kita udah temuin. Tapi sebelumnya, tadi ada kutipan yang menarik tuh, apakah passion or idealism? Saya ngasih pengantar sedikit untuk teman-teman, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dimanapun nanti teman-teman terjun ke dunia manajemen, baik itu di manajemen klinis, manajemen rumah sakit, manajemen bisnis, atau manajemen lainnya, you have to remember this one. Ajim pernah bilang, sebentar dulu sayang. Pedang bajak laut mana? Oh, anak gue lagi nanya pedangnya di mana. Kayaknya di kamar. Coba lihat di kamar. Oke. Ajim pernah bilang kalau kita jadi santri itu harus baku, harus baik dan kuat. Dan itu kepake, saya bilang kalau apa yang dibutuhin di dunia bisnis rumah sakit, you have to really understand this one as well. Baik dan kuat. Anda baik saja, tetapi tidak kuat, maka Anda bisa jadi ditindas dan tidak bisa membela kebaikan yang ingin Anda bela. Anda kuat saja, tapi tidak baik, maka Anda sangat besar potensinya untuk bisa mencelakai orang lain dan menjadi monster di sana. Kekuatan yang kita bahas di sini, baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan akal dan juga kekuatan finansial. Jadi kita harus punya dua-duanya, harus baik dan kuat. Baik aja, kita nggak bisa membela kepentingan kebaikan kita dengan kekuatan kita. Akhirnya kebaikan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa kita bela. Kita kuat aja, bisa jadi kita jadi zolim tanpa nilai-nilai kebaikan tersebut. Jadi monster kita. Dan dalam bisnis kesehatan ini, nggak cukup juga hanya baik dan kuat. Kita spesifikkan kuatnya, you have to be just. Kamu harus jadi orang yang lurus, sincere. Niatnya juga harus baik dan smart. Dan bisnis ini membutuhkan itu semua. Itu artinya, kalau semua orang baik dan kalau semua orang pintar tidak tertarik dalam dunia ini akan sangat bahaya. Seperti yang kita ketahui, dunia bisnis rumah sakit itu melibatkan putaran uang yang sangat besar. Dan bukan hanya bicara uang, tetapi juga ada keselamatan pasien di sana. Bukan hanya keselamatan pasien, tetapi banyak sekali orang dengan berbagai latar pekerjaan yang juga terlibat dalam rumah sakit tersebut. Kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dikelola dengan just, sincere, and smart, dengan karakter yang baik dan kuat, ini bahaya banget. Dan teman-teman harus mengerti kenapa sih undang-undang kita mewajibkan seorang pimpinan rumah sakit, direktur, atau kepala rumah sakit itu seorang dokter. Harapannya, kita ambil di sisi positifnya karena dokter itu terikat sumpah. Dia tidak akan menyeret kegiatan dia di pelayanan maupun proses bisnis rumah sakitnya untuk menjadi 100% bisnis. Bisa nggak dibisnisin? Bisa banget. Kalau mau di 100%-in bisnis tanpa memandang keselamatan pasien, tanpa memandang kesejahteraan karyawan, tanpa memandang keselamatan proses layanan, itu sangat mudah. Itu gede banget. Tapi dokter terikat sumpah di sana untuk tidak mencelakai sejawatnya, untuk tidak mencelakai pasiennya, untuk memegang teguh rahasianya, apapun resikonya. Makanya, sumpah ini yang jangan lupa, meskipun kita berhadapan dengan putaran uang dan putaran layanan yang sangat besar.
this business require it though. Tapi itu kesadaran yang dimunculkan sekarang ya. Kita lihat 5 tahun lalu when I'm first ever joining in. Ini foto saya waktu pertama kali gabung. Kalau Arif tadi sempat cerita beres internship-nya, well, I also face the same dilemma. Selesai internship, my wife is about istri gue, ya Dokter Mega waktu itu menjelang menuju lahiran, Rif. Sekitar 2 bulan menuju lahiran, 2 bulan atau 3 bulan menuju lahiran. Dan dia udah punya kerjaan. I haven't at all. Saat itu gue belum keterima kerjaan dan gue masukin lamaran ke banyak rumah sakit. Salah satunya rumah sakit yang memberikan kepercayaan gue sekarang ini. Dan pada saat saya masukkan lamaran ke rumah sakit ini, sekian tahun kemudian, orang-orangnya juga udah nggak ada sih yang waktu itu terima saya. Gue baru tahu bahwa I almost not been accepted here, Rif. Tadi Arif sempat cerita masalah tingkatkan successful rate-nya. Yes, I agree. Tapi it's something unique. Sekian tahun kemudian, orang-orang yang waktu itu terlibat dalam penerimaan karyawan dan menerima saya itu menyampaikan, "Dokter tahu nggak waktu dokter mau gabung ke kita itu kita sempat ragu loh buat terima dokter." Yang wawancara dokter, pimpinan rumah sakit yang menerima dokter itu, pimpinan unit yang menerima dokter waktu itu sempat sampai bilang, "Saya nggak yakin dokter ini mau gabung sama kita." Dia sampai bilang begitu, dia nggak yakin saya akan gabung ke rumah sakit ini. Dia bilang, "He is too high profile." Profilnya terlalu tinggi. Lihat aja IPK-nya, lihat aja CV-nya, lihat aja pencapaiannya dan lain-lainnya. Rasanya bukan di kita tempatnya. That high profile itu bisa membuat orang untuk tidak memutuskan kita menerima sana. And that very moment, I'm in the condition that I need a job, I need an income, sebagai kewajiban gue sebagai kepala keluarga, and my wife is about to give a birth. Dan begitu dapat kerjaan ini, pagi-pagi sebelum gue berangkat, gue kebetulan waktu itu buka buku Minhajul Abidin, bukunya Imam Ghazali, dan di situ dibilang bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya agar mereka bisa makan, maka di hari akhir nanti wajahnya seperti bulan purnama yang cerah. Dan hadis itu saya tulis di halaman pertama buku kerja saya. I always appreciate that one. Jadi berapapun income yang waktu itu kita bawa pulang dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya, it's not already becomes itu bukan lagi sesuatu yang jadi pikiran utama. This is my first moment dan hampir sebagian besar, kalau nggak bisa dibilang 50% ya, orang-orang yang ada dalam foto-foto ini it's no longer with me, udah nggak lagi bersama saya. Ini menggambarkan betapa turnover dunia bisnis layanan kesehatan itu sangat cepat perputaran karyawannya. Ini foto-foto saya, waktu masih gabung banget nih, ini masih di UGD. Saya pakai lengan pendek, di tahun Snelly lengan pendek, ini foto di ICU dan lain-lain. 2015 saya bergabung di rumah sakit ini, nggak nyampe 2 bulan saya diminta menjadi kepala instalasi pelayanan perawatan intensif dan neonatologi. Karena kebetulan waktu itu Kainsnya hamil dan kehamilannya itu resiko tinggi sehingga memutuskan untuk cuti di luar tanggungan selama setahun lamanya. Dan saya saat itu anak baru, diminta memegang pelayanan intensif yang terdiri dari ICU, PICU, HCU dengan sekian banyak ventilatornya, sekian banyak ruangannya, dengan perinatologi dan NICU-nya. I learned a lot there. Di sana terlibat juga dengan intensive care konsultan, ada intensivisnya kita punya. Neonatologis kita alhamdulillah sejauh itu terbanyak yang di Bogor, kita punya 6 fellow NICU dan perawat-perawat yang clinical instructor. NICU ini luar biasa. ICU ini luar biasa. Perawat-perawat yang masuk ke ICU kita itu adalah mereka yang sudah keliling seluruh rumah sakit. Jadi bisa kebayang ya, mereka udah kerja 5, 8, 9, 12 tahun. Orang-orang yang udah lama kerja di situ dengan pengalaman yang banyak banget, seniority-nya tinggi, dengan pengalaman level seniornya, dengan clinical services-nya juga besar. Dan saya waktu itu bergabung dokter baru. Saat bergabung ke sana, we agree that smart is not enough. You need to be brave. Pinter itu nggak cukup. Punya knowledge, punya skill itu nggak cukup kalau kita nggak berani ngerjainnya. We have to be brave to do so. Dan brave itu nggak cukup. You have to be kind as well. Kamu harus baik juga supaya penerimaannya masuk kemana-mana. So I learning from all the consultant. I'm learning from many exercises inside and outside. Dan kita ketemu waktu itu, yang saya mau cerita di sini, spirit yang saya bawa di ICU itu adalah the ICU without wall.
Kita tahu IGD itu adalah etalasenya rumah sakit. Kalau kita bicara rumah sakit ya, IGD itu etalasenya. Mau lihat cakep, rapih, bersihnya rumah sakit tuh lihat aja IGD-nya. Kalau IGD-nya rapih, bersih, timnya sigap, maka itu representatif dari, rumah sakitnya. Tetapi kalau mau lihat otaknya rumah sakit, seberapa saktinya rumah sakit tersebut menangani kasus-kasus sulit, maka lihat ICU-nya. ICU-nya itu otaknya. Tetapi ICU ini kalau dia jadi otak sendiri dan message serta kepintarannya itu nggak ditularin ke tempat-tempat lain, maka dia hanya akan jadi keranjang sampah. Semua kasus akan dibawa ke ICU dalam keadaan belum di CPR, ARES dibawa ke CPR. Orang nggak percaya bawa pasien ke ICU kita karena dibawa dalam keadaan terlambat dan lewat-lewat terus. So we have to spend this spirit. Kita harus bagi spirit ICU Without Wall ini gimana caranya kalau hanya mengandalkan satu ICU untuk bisa memberikan pengalaman penanganan luar biasa di semua rumah sakit itu nggak mungkin. Dan sebanyak-banyaknya tempat tidur paling 10% kok dari seluruh tempat tidur rumah sakit kan yang jadi ICU. So we have to share this knowledge. Harus bikin ICU jadi ICU dulu all. Dan kita bawa knowledge itu, padahal tadinya awalnya orang tuh kalau misalnya bawa pasien ke ICU tuh takut, Bos. Takut kenapa? Perawatnya senior, operannya bisa panjang, bisa nggak beres-beres operannya. Bisa dientar-entar. Jadi orang jiper. Kita harus bawa orang kalau bawa pasien ke ICU itu nggak takut lagi. Mereka nggak ragu lagi. Jadi anak-anak teman-teman gue di ICU gue ngomong, "Kak, kalau kayak gini terus ceritanya, nggak akan bagus rumah sakitnya, nggak akan bagus pelayanannya. Yuk kita turunin ego kita. Kalau ada yang lapor, kalau ada yang bawa pasien ke sini, operannya jangan lama-lama. Operannya tanya yang esensialnya, kalau dia ada yang salah lu kasih tahu, lu ajarin, jangan sebaliknya. Dan pada beberapa kesempatan gue yang bawa transport pasiennya dari bawah ke atas. Kak, ini gue yang bawa pasiennya. Ini pasien gue gini gini gini, ceritanya gini 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 gini. Oke. Dan setelah trust itu bangun, kita jadikan smart ICU kita, ICU yang pintar dan ICU yang jadi pusat pembelajaran. Jadi mereka sharing, mereka ngajar ke unit-unit lain. Dan kita alhamdulillah waktu itu berhasil merubah sistem kode blue rumah sakit. Kita bertemu dengan kita pastikan bahwa semua CPR dapat dilakukan dengan baik, transport dengan baik dan semua tenaga kesehatan dari bagian pelayanan sampai ke bagian yang umum mampu menangani kegawat daruratan kode biru. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang menariknya. Well, waktu itu kita pernah nanganin kasus bayi prematur di bawah 30 minggu, I think 27 atau 28 atau 29, member-member viable not viable, lahir dengan berat 700 gram dan alhamdulillah pulang dalam keadaan, berat badan bagus 2,5. Perawatannya 3 bulan, 90 hari, sampai pulang itu di 120 lah, hampir 4 bulan. Kontrol, nah ini perjalanan panjang dan perjuangannya dan orang-orang yang di foto-foto ini juga sama, sebagian di antara mereka sudah tidak bersama kita di pelayanan. Di tahun ini oke, dan yang menariknya kasus-kasus di ICU itu kasus mahal ya, biaya perawatannya tinggi, dan sempat sempat berpikir kenapa sih, harus ada selektivitas dan lain-lain, oh itu akhirnya jadi panjang bahasannya, nanti kita ngobrol. Dari sana saya dipromosikan menjadi manajer pelayanan pasien. Namanya nanganin pasien di ICU pasti banyak permasalahannya. Ya kasus gawat, keluarga nggak nerima, potensial tuntutan, biaya besar, keluarga nggak ada biaya, konflik dengan LSM, konflik dengan organisasi eksternal. There are so many. Dan karena pengalaman menangani kasus-kasus tersebut, saya dipercaya menjadi manajer pelayanan pasien. Di manajer pelayanan pasien ini kasusnya banyak, sebagian besar menangani komplain, mengenangani negosiasi-negosiasi, ini beberapa foto kita negosiasi di dalam dan di luar kantor, sambil tetap di luar kegiatan sebagai manajer pelayanan pasien karena basic-nya ICU, rumahnya ICU, jadi saya masih suka ngajar tentang setting dan penggunaan ventilatornya. Ini penyelesaian-penyelesaian kasus yang waktu itu kita kerjakan, kasus potensial tuntutan, kasus potensial pidana, kasus salah paham, lobi dengan organisasi di luar. Ini salah satu fotonya dengan KPAI, kemudian konflik dengan LSM lain-lain itu banyak. Dan tapi satu nilai tengahnya, there is always a middle path. Selalu ada jalan tengah. Dan kita ingat kan umat Islam itu identik dengan umat wasatiyah, umatnya tengah-tengah. Ekstrim banget enggak, longgar banget juga enggak. Dan ternyata memang dalam penyelesaian masalah, dalam penyelesaian konflik, itu middle path itu selalu ada. Dan kita harus mencari finding solution in disparities. Mencari jawaban titik tengah dari setiap ketimpangan. Ketimpangan uang, ternyata bahkan saat pasien nggak punya uang sama sekali, itu ada sumber pendanaan yang bisa kita cari loh. Ada loh peran pemerintah di situ, ada loh peran LSM di situ, ada loh peran badan wakaf dan lain-lainnya dan itu bisa kita captivating. Dan sekarang teman-teman sekian tahun kemudian ada platform, urun bayar yang sangat besar ya, kitabisa.com dan lain-lainnya, itu spiritnya sama. How to finding solution in disparities dan itu begitu banyak membantu. Tetapi ada satu yang menarik, dalam penyelesaian setiap masalah meskipun kita mengambil jalan tengah,
baik aja nggak cukup. Bijak aja nggak cukup. Kalau kemarin tadinya pinter aja nggak cukup, harus berani, berani aja nggak cukup, harus baik. Sekarang baik aja nggak cukup, dan bijak aja nggak cukup. Kenapa? Karena dalam penyelesaian masalah ini ada tuntutan, ada konsekuensi hukum, ada kecacatan yang mungkin bisa timbul, dan itu menuntut regulasi yang kuat dan regulasi yang dipatuhi, baik di tingkat nasional, tingkat pemerintahan kita, sampai ke lokal itu hampir bikin. Dari situ kita sadar bahwa, oh itu ya kenapa bayi-bayi itu harus di-screening ini, karena jangka panjangnya bisa begini, dan kalau jangka panjangnya timbul begini, tuntutannya begini. Oh begini ya, kalau misalnya kasus-kasus terminal menuju meninggal, penjelasan DNR-nya dan lain-lainnya. Oh begini ya, kenapa sih visum tuh harus begini? Karena dalam pengalaman di MPP ini, there are so many experience that I have. Mau ditusuk pasien di kamar operasi pernah, pasiennya nggak terima karena masalah pembiayaan, nggak bisa memenuhi kewajiban, emosi, keluar kamar operasi dengan menendang pintu, pintu pecah dan mengambil kaca ingin menusuk. Kebetulan saya yang maju, ya teman-teman udah pada teriak. Jadi kira gue lewat kayaknya ketusuk. Tapi emang qadarullah tangannya ketangkep, bisa kekunci, kacanya bisa jatuh, terus satpam bisa masuk. Dari situ kita tahu kalau nanganin kasus begitu, kode abu tuh harus datang satpamnya, harus standby. Supaya bisa saling menjaga. Satpamnya standby, udah kita siapin, begitu senjatanya berhasil dijatuhkan, dipeluk. Si orangnya nangis dan selesai baik-baik. Dan itu menariknya bahwa, eee, well, itu pengalaman yang seru untuk diingat, tapi ogah gue kalau disuruh ngulang mah. Karena nggak tahu juga itu kalau misalnya diulang bisa keluar lagi nggak ilmunya. Temen ya itu ceritanya, ditusuk orang, dituntut orang, atau ngedampingin temen, pemeriksaan ke kantor, pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan. Pernah juga kasus penelantaran, bayinya ditelantarkan, ternyata nggak taunya korban jual beli manusia, human trafficking, kita bawa sampai ke perlindungan ibu dan anak di kepolisian, sampai akhirnya dibawa sama Kemensos. Wah, there are so many interesting stories di manajer pelayanan pasien ini. Dan karena banyak interaksi di sana, tahun 2018 saya diminta menjadi manajer pelayanan medis, alhamdulillah. Di akhir kayaknya, akhir 2018 saya diminta menjadi manajer pelayanan medis. Manajer pelayanan medis ini adalah core bisnisnya. Bidang pelayanan medis atau medical services itu adalah core bisnisnya rumah sakit. Dia roda utamanya pelayanan bisnis kesehatan. Didukung oleh layanan-layanan penunjangnya, keperawatan, penunjang medis, laboratorium, radiologi, farmasi, et cetera. Kemudian pelayanan umum, itu semuanya saling bergerak, ada yang core bisnisnya, yang jadi nyawa bisnisnya, ada yang jadi support sistemnya, supaya core bisnisnya ini bisa jalan. Dan ini big power. In big power, come big responsibilities. Dan ternyata bidang ini menuntut specific knowledge. Mungkin selama ini kalau kita bicara bidang manajemen rumah sakit yang nempel yang atau dikenali sama orang-orang biasanya cuman akreditasi rumah sakit ya, kemudian, pelayanan rumah sakitnya, yang suka luput mungkin gimana kredensialnya, gimana, kewenangan klinisnya, gimana tata kelolanya, kalau ada yang di-spare gimana, kalau misalnya dokternya ada kecacatan, dokter yang tiba-tiba ada sakit dan liabilitas, gimana tahapan prosesnya. Gimana kalau kita menyelesaikan tahapan hukumnya? Gimana regulating untuk, clinical privilege, clinical pathway, clinical guidance, dan ternyata selama ini itu hanya scope yang selama ini yang nggak dilihat dalam sisi pengelolaan rumah sakit. Tapi ternyata pengelolaan rumah sakit bahkan bukan hal yang klinikal doang. Law enforcement itu beneran ada. Potensi tuntutan terhadap rumah sakit itu sangat besar. Kenapa? Karena nggak semua orang mengerti terhadap resiko dari pelayanan kesehatan itu. Dan itulah yang menyebabkan bahwa sebenarnya aturan atau regulasi itu dibuat karena ada tujuannya. Kenapa sih harus ada clinical governance? Kenapa sih kita harus ikut AKRE? Bukan hanya sekedar lolos. Karena kalau kita buat dan kita ikuti itu sejak awal, kasarnya nih kalau buku SNAR 1.1 ini lu pegang waktu lu bikin rumah sakit, your hospital will be smooth running. Terus pegang ilmu corporate governance-nya dan lain-lainnya. Dan ternyata akhirnya kita tahu bahwa tahu info medis, tahu info pengelolaan itu nggak cukup. Kita harus punya specific knowledge-nya di bidang pengelolaan dan manajemennya. Belum lagi masalah networking ya. Networking kita hubungan di internal dengan corporate pusat, kemudian dengan dinas kesehatan, dengan LSM, dengan organisasi lain, itu akan sangat membantu dalam banyak kesempatan. Eh, dan ternyata nggak luput juga namanya bicara core business, kalau nggak lihat laporan finansialnya itu sama aja nutup sebelah mata. Kita harus bisa memprediksi kapan kita up, kapan kita down, gimana strategi kita untuk meningkatkan income, gimana cara kita mengendalikan
cost, gimana cara kita mengoptimalkan layanan dan lain-lain, itu harus kita lihat dan harus pelajari and you need specific knowledge with it. Dan itu yang membuat Toga saat itu berpikir, ini harus sekolah. Kalau di dunia bisnis kesehatan ini, di dunia pengelola ini, nggak ada orang-orang yang belajar knowledge-nya, nggak belajar ilmunya, maka akan sangat sulit mengelolanya. Karena punya niat baik tapi nggak ada ilmunya, itu sama aja pincang, bahaya. Jadi kita dan saat itulah gue berpikir, terus gimana ya caranya buat nyari ilmunya? Gue tanya adik gue, kebetulan adik gue double degree MMMBA dengan selisih umur 4 tahun dan dia sudah selesaikan MMMBA-nya sebelum kita sekolah. Jadi waktu kita baru lulus dia udah beres, Rif. Udah ngambil itu. Yang tadi lu bilang gap waktu kita dengan orang lain itu bisa sebegitu berbedanya. Orang lain udah beres S2, udah beres double degree-nya, kita baru kelar sekolah pendidikan dokter dan lain-lain. Dan dia adik gue waktu itu bilang bahwa sekolah manajemen itu mas nggak akan sia-sia. Itu ilmu umum, itu ilmu general, and you will need it. Dan saat itu gue putuskan bahwa kalau mau sekolah, you have to be serious with something that you take. Dan sambil contoh juga nih teman-teman yang membantu gue satu tim di pelayanan medis. Ini teman-teman lihat banyak seniornya, most of them lebih senior daripada gue, kecuali ini ada beberapa foto nih. Ini ada Kang Zanda nih, 2010. Ini baru gabung waktu itu di 2019, ikut akre, anak gue di ARK. Ini gue waktu itu ketua Pokjanya juga, ketua bidang medis. Ini tim gue, so many people here, dan gue cocok-cocokan gue cerita lagi, Rif. 50%, 50% dari orang-orang yang di foto ini udah nggak bersama gue di rumah sakit sekarang. Segitu cepat turnovernya. And they are so kind. Time goes by. Kadang kita ada banyak gesekan konflik antara friendship and responsibilities. Well, itu yang harus saling di-manage sama-sama. Yang penting kita niat kerja baik aja. Namanya kerja di rumah sakit, resiko, namanya kerja dimanapun, resiko sikut-sikutan, resiko konflik kepentingan, resiko preferensi personal dari orang-orang di atas kita, dari teman-teman yang kita pimpin, itu ada. Yang penting kita kerjakan dengan niat yang baik aja. Kita nggak ada niat ngambil hak orang, kita nggak ada niat ngezolimin orang, kita juga nggak mau dizolimin. Jadi kita pegang bahwa what yours, kata Ali bin Abi Thalib kan, what yours will always be yours. Yang akan jadi punya lu, akan selalu jadi punya lu. And what destined to be not yours will not be yours, no matter what you keep it. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada specific knowledge yang dibutuhin ternyata, Rif, dalam penanganan di rumah sakit nih, Rif. Pertanyaan gue sekarang, dari sekian banyak orang yang datang di seminar kita, beberapa di antara kita mungkin ada yang udah sekolah magistrat juga, udah ada yang ngambil magister, mungkin di MARS atau di MMRS. Berapa banyak yang bisa baca neraca keuangan di sini? Berapa yang mengerti apa komponen revenue? Bagaimana cost of revenue itu dapatnya? Gross profit itu gimana ngitungnya? Earning before interest, tax, depreciation, and amortization itu EBITDA, itu gimana ngitungnya? Dan uang ini terlepas dari angkanya yang besar, pengelolaannya tuh besar. Dan kita nggak pernah diajarin, Rif, cara bacanya. Nggak pernah diajarin cara nge-breakdown-nya. Sumbernya dari mana? Padahal uang ini, itu nentuin gaji karyawan kita. Gaji cleaning service kita, gaji keamanan kita, gaji orang-orang yang gawainya betul-betul di lingkungan rumah sakit kita. And you have to be understand that hospital, rumah sakit itu adalah resource pool. Dia adalah sebuah kolam kehidupan. Sama seperti masjid, sama seperti kampus, sama seperti sekolah, di mana ada rumah sakit, dia akan membangun peradaban bagi lingkungan sekitarnya. Dia itu yang diajarin guru-guru gue. Dan saat itu gue memutuskan bahwa berarti harus ada orang yang bisa baca beginian. Supaya kita nggak salah menentukan langkah. Supaya kita nggak salah nentuin strategi. Jangan sampai loss boncos terus-terusan. Jangan sampai profit nggak tahu dapatnya dari mana. Dan jangan sampai nanti kelolanya salah. Dan tata kelolanya itu panjang. Begitu ditarik, begitu belajar, bam. Ternyata komponen EBITDA-nya begini. Oh, ternyata ngitung EBITDA begini. Ternyata ngitung aktiva, pasiva begini. Oh, ternyata selama ini loss begini. Belanja barang, supply chain, gimana caranya obat gak putus saat dokter-dokter kita butuh layanan, barangnya ada. Jangan sampai barangnya low quality, jangan sampai barangnya datang gak dibayar, jangan sampai dokter kita udah bikin pelayanan gak dibayar, income-nya gak sesuai. Wah, it's so many things. Dan ini butuh orang yang serius untuk belajar di sininya. Dan nanti ilmu ini kita tularkan. Karena sayangnya, meskipun pimpinannya adalah seorang dokter, pimpinan sudah diatur kewajibannya seorang dokter. Kita nggak diajarin ini waktu sekolah dokter dulu. Kita nggak, jangankan ini, akreditasi juga kita nggak dibahas dulu. Cara nulis soal juga baru sekarang-sekarang dibahas ya. Gimana nulis di kolom 1, 2, 3, 4-nya. Apalagi yang proses bisnisnya. Yang ini kalau ini nggak dipegang oleh orang kesehatannya sendiri, bahaya. Ini bisa dikapitalisasi. Dan kapitalisasi itu nggak selalu jelek ya. Tapi ada resiko ke sananya.
gimana caranya kita menjaga corporate kita tetap dalam life cycle yang bagus and so on and so forth. So I decide I have to learn it. Gue harus belajar dan gue harus sampaikan. Karena dengan mengetahui ini kita tahu trennya. Kita tahu forecast-nya dalam sekian waktu pandemi ini berjalan, kita akan down di mana, kita akan punya momen untuk take back di mana, gimana kita harus redesign bisnis kita, gimana kita harus redesign pelayanan kita. You have to learn this one sebelum lu memutuskan untuk sekolah S2 dan sebelum lu terjun ke dunia manajemen. Tapi kalau lu sudah terjun ke dalam dunia manajemen, you have to learn it. Karena kalau lu nggak tahu, lu pincang. Dan begitu lu pincang, begitu banyak hak orang lain, begitu banyak orang yang bergantung dalam rumah sakit kita, yang mungkin akan kurang haknya atau terzolimi haknya. So you have to keep straight and true on it. Belum lagi hak dan kewajiban kita kepada pasien ya. Ini shifting paradigmanya. Kulitnya aja kita buka sedikit. Selama ini orang kalau berpikir rumah sakit itu cuma bagi dua, ini pakai paradigma lama. Ada cost center, ada revenue center. Ada unit yang hanya mengeluarkan biaya, maksudnya dia indirect revenue ya. Dia orang-orang yang kerjanya tidak langsung memberikan pendapatan untuk rumah sakit, front office, bagian keuangan, bagian administrasi, itu tidak memberikan pelayanan langsung yang bisa langsung di-cash-kan atau diuangkan. Dan ada revenue center, teman-teman yang menghasilkan pendapatan langsung, revenue generator untuk rumah sakitnya. Dan ini ada proporsi yang harus dihitung. Berapa persen SDM kita untuk yang revenue center, berapa persen SDM kita untuk yang cost center. Tapi ternyata paradigma ini juga salah, karena paradigma ini akan membuat bahwa orang yang bukan pelayanan medis, orang yang bukan bidang pelayanan, yang bukan dokter, bukan perawat, bukan klinisi, bukan analis laboratorium, bukan spesialis, itu bukan yang utama di rumah sakit, itu adalah warga negara kelas 2. Ternyata tidak, nope. Paradigma yang baru, kalau teman-teman baca di buku manajemennya Wellen, 2018 nih teorinya. Itu sudah ada 4. Ada standar cost center, dia menghasilkan biaya tapi biayanya standar aja. Dan kalau nggak ada dia, pelayanan kita nggak jalan. Ada profit center, pelayanan kita, kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Ada revenue center yang bisa generating pendapatan, dan ada expense center. Dan expense center yang hanya mengeluarkan uang spending-spending aja itu wajib ada memang. Dia yang riset kok. Research and development tuh masuknya ke sini, akreditasi kita, kemudian bagian cashmake pengklaiman BPJS, dia dia tidak menghasilkan secara langsung, tapi kalau dia nggak ada, it's a problem. Nah, shifting paradigma ini yang membuat bahwa semua orang yang kerja di rumah sakit itu penting. Dan cara membuat dan kita harus bisa well manage untuk mengorganisasi mereka. Well, itu intronya. Begitu belajar itu kita jadi tahu bahwa ini ilmu-ilmu yang harus kita pegang saat kita terjun ke dunia manajemen nanti. What happens in COVID-19 pandemi? Itu banyak banget. Itu kan memberikan impact begitu besar ya untuk semua aspek dan semua proses bisnis di berbagai bidang. Dan teman-teman lihat semua rumah sakit diuji daya pejalnya, diuji daya tahan bisnisnya di sini. Mereka yang membuka rumah sakit berbasis hutang akan mulai yang membuat layanan berbasis hutang, dia akan kena liabilitasnya di sini. Mereka yang berbasis nombok juga akan kena di sini. Yang hanya mengandalkan satu revenue center akan kena di sini. Mereka yang terlambat beradaptasi akan kena di sini. Mereka yang saat bangun rumah sakitnya tidak mengikuti standar yang ditetapkan atau ya bermain-main dengan standar akan kena di sini. Mereka akan banyak keluar uang untuk invest HEPA filter, untuk bobok ruangan, untuk bikin ruangan A, B, dan C yang sesuai dengan standar rumah sakit yang seharusnya, karena ternyata ACH-nya nggak tercapai, karena resiko penularan terhadap pasiennya, karyawannya tinggi, karena alurnya nggak dirubah. Nah, this is what happens. Tapi terlepas dari semua nilai negatif tersebut, kalau kita bisa baca tren positifnya, berapa sih rasio yang turun? Gimana cara kita ngangkat rasio naiknya? Kira-kira di kuartal berapa tahun 2021 kita bisa survive? Kapan kita bisa naik? Dan teman-teman akan melihat berapa banyak rumah sakit yang tetap turun cash flow-nya dan berapa banyak yang langsung naik di semester 2 kemarin saat ekonomi Indonesianya lagi masuk reses ya. Dan itu butuh manuver, butuh data yang tepat dan kita nggak bisa menilai data itu tepat atau nggak tepat kalau kita nggak punya ilmu. So we have to learn this one. Even ini berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan. So that's the intro, itu kulitnya untuk ilmunya, tapi saat sekolah, saat bertemu dengan teman-teman di luar, saat ketemu dengan teman-teman di pusat dan lain-lain, we are seeing something bigger. Ternyata bisnis rumah sakit itu juga nggak cuma satu. Nggak cuma skopnya jadi baik atau terbaik di wilayah cakupan kita aja, di rumah sakit kita aja, atau di kota Bogor aja, atau di lain-lainnya gitu. Ada horizon lain yang harus kita lihat. Teman-teman lihat ini daftar rumah sakit di Indonesia. Data 2019 itu ada 2 ribuan lebih. Berapa yang punya negara,
berapa yang punya swasta, berapa yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, ada 2.000-an. Dan 2.000 ini harus dipimpin dokter kan. 2.000 rumah sakit ini harus dipimpin oleh pimpinan rumah sakit harus oleh dokter. Dan berbicara tentang layanan rumah sakit ini ya putaran uangnya besar. Ini daftar rumah sakit yang sudah masuk public offering, ada di bursa saham. Ada Silo dari Siloam, ada Mika dari Mitra Keluarga, ada Heal dari Hermina, ada Royal Prima dan lain-lain. Mulai dari yang lembar sahamnya satunya cuma 120 sampai 200 perak sampai yang 6 ribuan. Ini emitennya segitu. Dan ini menghitung dari sekian banyak tempat tidur kita, ada putaran bisnis yang harus dikelola dengan baik, yang harus kita jaga dan kita kawal supaya tidak bablas dalam bisnis kapitalisme, supaya tetap bisa memberikan pelayanan yang bagus. Gimana caranya kita bangkitkan bisnis-bisnis pelayanan kesehatan ini sadar dan berkembang, kompeten, sustainable, umur panjang, itu butuh strategi. Termasuk juga rumah sakit berbasis keagamaan, rumah sakit berbasis organisasi, yayasan, itu juga sama harus melek ke sana. So wherever you are, ini lapang yang sangat sangat terbuka dan sangat membutuhkan. Dan dari 2.400 itu apakah kita cukup jumlah rumah sakit di Indonesia kebanyakan? Enggak ya. Buktinya sekarang kita kurang. Bed occupancy rate kita kurang. Kita masih tetap butuh banyak. So we have many able leader to be able to learn and apply their knowledge in this aspect. Dan di luar itu ternyata ada sebuah aspek yang lebih besar. Sekitar November lalu saya mengisi seminar di salah satu pondok pesantren punyanya Darun Najah Group di Cipining. Darun Najah Cipining waktu itu. Ini salah satu stakeholdernya hadir juga. Saya minta undang kemari. Siapa tahu ada rekan-rekan yang mungkin bisa menghubungi beliau. Bisa kontak saya nanti saya akan hubungi dengan beliau. Ada spirit untuk membangun layanan kesehatan rumah sakit berbasis wakaf dari basisnya di pondok pesantren juga. Waktu itu banyak nih teman-teman dan guru-guru saya yang ikut mengisi di sana dan well, we can make it. Kita buat expert panel discussion juga dan ternyata bisnis kesehatan itu juga bukan hanya melulu bicara uang, tapi juga bicara tentang social responsibilities dan global responsibilities. Betapa ternyata rumah sakit itu menghasilkan limbah yang banyak dan Asia Tenggara maupun dunia saat ini sedang bangkit untuk membuat sebuah gerakan agar kita sadar sama limbahnya. Kemarin kita bikin gatheringnya National Alliance International Alliance-nya dari Filipina, Indonesia, Taiwan, kemudian Vietnam dan semua negara Asia Tenggara lainnya serta negara Asia Timur kita kumpul dan buat acara ini. Dan teman-teman harus tahu ternyata rumah sakit kita dengan sekian banyak flabot infus yang kita gunakan, botol kaca, plastik, dan lain-lain itu menghasilkan kalau di Amerika ya 5,5% dari total limbah karbon sedunia dan biaya untuk menyelesaikannya itu miliaran. Dan kita lebih ngeri loh dibandingkan kantor-kantor ekuivalen lainnya yang gedenya segede kita. Rumah sakit kita itu hampir sebagian besar bentuknya udah nggak lagi kayak rumah sakit zaman Belanda dulu ya, yang field base atau datar dan tinggi besar. Sekarang sebagian besar bentuknya seperti kantor. Memang keuntungannya dengan bentuk yang tinggi, bisa punya tempat tidur, dan okupansi rate yang lebih mudah dibandingkan membeli lahan yang lebih banyak. Tapi ternyata energi yang digunakan juga besar, dan itu harus bijak penggunaannya. Dan itu yang kita bayar harganya sekarang saat kita berhadapan dengan pandemi. Pedoman ruangan isolasi itu udah ada kok dari tahun 2015. Kenapa sampai harus direvisi lagi tahun 2020? Karena banyak di antara kita yang tidak paham. Bahkan sebagian besar orang yang bekerja di rumah sakit pun mungkin nggak paham nih. Bahwa ternyata isolasi itu harus dihitung ACH-nya. Bahwa ruang kerja kita itu ada standar putaran udaranya. Kenapa sih tinggi bangunannya harus 4 meter? Kenapa sih jendelanya harus begini? Kenapa sih tata udaranya begini? Supaya perputaran air cycle per hour-nya tinggi. Jadi nggak ada droplet yang berputar-putar dalam ruangan terus-menerus. Yang itu akhirnya sekarang kita hadapin dan kita harus bongkar karena sebagian ruangan kita menggunakan AC hampir semua rumah sakit. Kenapa transmisinya jadi sama tingginya sama kantor? Ya karena setting rumah sakit kita nggak sesuai dengan yang dimintakan. Ini yang harus sama-sama disadari bahwa when we are building this one, you have to understand. Waktu kita minta rekanan kita untuk bangun rumah sakit, untuk bangun ruangan, untuk bangun gedung, yang minta bangunnya juga harus baca aturannya. Supaya kita nggak salah waktu kita bangunnya. Ada kok aturannya, cuman nggak semua orang mengaksesnya. Dan nggak semua orang yang mengaksesnya mengerti. So you have to understand this one as well. Ini perbandingan layout bangunan yang mendatar, yang tinggi besar, yang klasteran, sama yang tingkat 4. Berapa pencahayaan alaminya, dari mana matahari terbit, dari mana matahari terbenam, gimana putaran udaranya, resiko ininya. Ini harus dihitung. Ini riset bagus Rumah Sakit Sadar Energi di Pontianak Utara.
Dan satu lagi yang teman-teman gak lupa, sekitar pertengahan tahun 2019, akhir 2018 dan awal 2019, kita sempat ada pemadaman listrik massal se-Jawa Bali. Ingat gak? Gara-gara salah satu PLTU rusak. Dan itu berapa banyak rumah sakit harus menyetok solar, menyetok bensin untuk dia bahan bakar gensetnya dan lain-lain, karena sering banget mati lampu waktu itu. Ternyata di luar negeri juga mereka sudah buat sistemnya, gimana caranya membuat, ya kita selama ini mungkin masih berpikir solar panel, lampu hemat lingkungan. Ya ternyata rekan-rekan di rumah sakit lain kayak di Immanuel udah bikin water bank, air hujan ditampung jadi air bersih yang sudah difilter mahal, air yang kita bayar, jangan sampai dong dipakai buat nyiram tanaman, jangan sampai dong dipakai buat nyuci mobil. Harusnya airnya juga harus recycling. Nah, spirit-spirit itu yang ternyata orang kesehatan tuh punya peran di sana. Well, ini saya kebetulan di bagian healthcare facilities and mitigation untuk di Rise Alliance. If any of you interested, stay on my Instagram, I will share to you. Nanti gua share linknya kalau kita bikin pertemuan lagi. Last but not least, to keep sane, untuk tetap sadar dalam dunia yang sikut-sikutan begitu, itu tinggi. Gue banyak belajar, tadi Arif sempat bilang, kamu harus bahagia sekarang. Yes, guru gue, senior-senior gue di rumah sakit mengajarkan bahwa menang itu cuma beda definisi. Definisi kita lah yang menentukan kapan itu menang, kadang kapan itu kalah, kapan bahagia, kapan enggaknya. So you have to define it yourself and do not define it hard. Satu lagi, kemudian salah satu pimpinan rumah sakit juga pernah mengatakan seorang pemimpin itu harus siap berdiri sendiri di puncak gunung es yang dingin, kedinginan sendirian. Dan untuk bisa jadi orang yang bisa kuat di situ dengan tetap sadar, diprotes anak buahnya, ribut sama atasannya, gesekan dengan sesama temannya, gimana caranya tetap sadar, no hard feeling, no personal sentiment dibawa, ya lu harus punya kegiatan yang menyenangkan lainnya dan belajar banyak. Ini Yai Jutsu yang gue ikutin. Di salah satu katanya MJR itu ada waza yang namanya Ukenagas, dan di Ukenagas itu kita memblok serangan lawan dan kita tebas balik lehernya. Dulu waktu gue di awal kerja, Rif, saking tinggi stresnya, gue selalu membayangkan itu adalah orang-orang yang mungkin gue nggak sukain di tempat kerja gue gitu. Gue sering ribut dan sering belak-belakan ke sana. Dan pada saat gue lihat situ, ada something imperfect in my waza. Ada yang nggak perfect dalam form itu. Dan setelah gue tanya-tanya, gue kulik-kulik, gue coba. Ya justru ini kan olahraga yang terus-menerus ya, continuous, gerakannya itu aja. Gue sadar bahwa ternyata yang harusnya ditebas itu bukan dia, bukan orang lain kok. Musuhnya bukan dia, musuhnya diri lu sendiri. Kalau niat pedang itu nggak boleh dicabut dan dibawa kemana-mana, golok dicabut dialungin kemana-mana, keris dicabut dialungin kemana-mana, enggak. Karena itu hanya membuat orang lain takut sama kita. Setajam-tajamnya pedang, semengkilat-mengkilatnya, sepinter-pinternya kita, kalau kita tonjolin keluar, orang kan cuma bilang lu anak muda, lu tengil, lu so tau. Dan akhirnya message kita nggak nyampe. Dan ternyata Ieijutsu mengajarkan pedang yang tersarung itu lebih bahaya daripada pedang yang tercabut. Tetapi tidak tampak bahaya untuk lawan. Sehingga simpen deh pedangnya, ketajamannya, knowledge-nya di situ baik-baik dan keluarkan saat yang penting. Nah, ini ketemu nih Kang Cecep Arif Rahman. Ya, teman-teman lihat dari silat Panglipur, beliau ngajarin silat kerambit sama senjatanya Arif nih orang Minang. Itu sampai tahun 2000-an nggak ngetren, Rif. Sekarang semua di mana-mana gampang nyarinya orang mau jualan barangnya. Orang Minang itu kalau main kerambit diumpetin, Rif, nggak kelihatan. Sebegitunya. Kalau nggak perlu-perlu banget nyabut nyawa orang, dia nggak akan keluarin, Rif. Sampai segitu diumpetinnya. Dilipet. Tapi kalau kena, harus mati. Dan kalau mati harus cepet, nggak boleh disiksa. Sampai sebegitunya. Bahkan kalau lu harus mengambil langkah cepat, itu nggak boleh membahayakan. Ini sebelahnya praktisi silat dari banyak nih. Dari Makassar, dari Garuda Saka, dan lain-lain. Well, terakhir ya, archery give you trend of focusing. This is my little families. I'm so happy to be with them. Mereka yang mengerti kondisi gue saat banyak orang bertanya tentang why not you taking this, kenapa nggak ambil ini, kenapa nggak ambil itu, kenapa lu pilih ini.